Ya, Shalom, salam media Injil online. Perpuluhan lagi viral. Untuk itu, mari kita berbicara tentang perpuluhan. Apakah perpuluhan itu masih relevan di zaman sekarang, di zaman era gereja? Secara singkat, sebelum saya menjelaskan lebih dalam bahwa perpuluhan secara teologis itu sudah tidak berlaku di zaman sekarang. Tetapi perpuluhan itu kalau diartikan sebagai pemberian untuk pelayanan, maka masih relevan. Harus dibedakan dulu. Nah, saya melihat bahwa Ibu Nita Setiawan di tayangan TikTok mengatakan bahwa perpuluhan itu masih relevan, di mana Yesus ajarkan hal tersebut tentang perpuluhan itu. Untuk itu, mari kita mendengarkan suatu tayangan ini dan kita bisa memberikan tanggapan. Yang berkata juga kepada saya seperti ini, Pastor, yang namanya persepuluhan hanya urusan perjanjian lama, nggak ada di perjanjian baru. Pernah dengar itu? Pernah? Pertanyaan saya, sudah baca belum? Loh, kok bilang nggak ada di perjanjian baru itu sudah dibaca belum? Saya tanya nih, ada nggak? Ini semuanya pada ini. Sesama bis kota dilarang saling mendahului, Pastor. Saya juga nggak baca, jadi nggak tahu. Matius 23 ayat 23, yuk kita lihat. Saya tuh kadang gemes, saudaraku. Ngomong nggak apa-apa sih, di sosial media memang bebas, tapi kalau mau ngomong juga harus ada ininya, saudaraku, landasannya. Yuk kita lihat yuk. Matius pasalnya yang ke-23 ayat 23 boleh dimunculkan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Jadi Yesus ini perkataan yang ngomong, by the way ya saudaraku, Yesus sendiri ya. Ini yang ngomong bukan Petrus, bukan rasul-rasul, bukan orang lain. By the way, masih Matius 23 ayat 23, belum Nita 23 saudaraku. Jadi ini yang ngomong Yesus sendiri. Celakalah kamu, kenapa saudaraku? Sebab persepuluhan dari selasih, adas, manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu apa? Keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Kalau saudara nggak hati-hati, ini tricky saudara. Kita main kata-kata ya di sini ya. Oke ya. Yesus itu ngomong gini, persepuluhan kamu bayar, tapi belas kasihan, keadilan, kesetiaan kamu nggak lakukan. Seolah-olah Yesus itu ngomong, berarti belas kasihan, keadilan, dan kesetiaan lebih penting dari persepuluhan. Setuju dong? Oke, kita turun dong ke bawahnya. Ayat 23 yuk, turun. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan. Oke. Ya, yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Nah, seakan-akan dari ayat tersebut, dari kata-kata Yesus tersebut, Pastor Nita mengatakan bahwa Yesus memang mengajarkan perpuluhan di era perjanjian baru dan di era gereja sekarang. Coba kita lanjut mendengarkan sebelum saya menanggapinya. Kita pakai logika ya saudaraku. Yang satu harus dilakukan ini mengacu tentang apa? Persepuluhan dari apa tadi? Adas, manis, jintan. Ya saudara jangan digambarkan yang sekarang. Sekarang kan sudah beda. Zaman itu kan ya memang banyak orang Israel itu hidup dari bercocok tanam. Adas, manis, jintan dan apa tadi? Selasih. Yang satu jangan, apa namanya tadi? Boleh dimunculkan lagi? Yang satu harus dilakukan dan yang lain ini apa? Belas kasihan, keadilan, kesetiaan. Jangan diabaikan. Logika saya masuk nggak ini sudah? Masuk ya? Bukan asal tafsir kan? Oke. Berarti saya tanya, di perjanjian baru ada nggak bicara soal persepuluhan? Yang ngomong siapa? Dikatakan di perjanjian baru ada enggak tentang persepuluhan, dan jemaat berkata bahwa ada. Kita lanjut. Oke, ya sudah. Habis perkara tuh. Nah, habis perkara. Jadi besok kalau ada yang ngomong sama saudara di perjanjian baru tidak ada, wah nanti saudara akan jadi pinter-pinter nih saudara di sini.
Saudara langsung bisa jawab, disimpan ini. Matius 23 ayat 23. Nah. Oke, mari kita memberikan tanggapan. Terima kasih Pastor sudah mengajarkan hal ini kepada jemaat ya. Tapi perlu Pastor tahu harus secara hermeneutik juga, secara eksegesa. Memang Yesus berbicara perpuluhan di Matius pasal yang ke-23. Cuma Pastor harus tahu kitab Matius pasal 23 itu Yesus belum menggenapi hukum Taurat. Perlu diketahui itu dulu. Nah, karena Yesus belum menggenapi hukum Taurat, makanya itu Yesus mengajarkan tentang hukum Taurat, yaitu persepuluhan, selasi dan sebagainya harus dilakukan. Karena kenapa? Karena Yesus belum menggenapi hukum Taurat. Mari kita lihat ayat perbandingan yang lain di mana ketika semasa Yesus pelayanan di bumi, Yesus tidak mengabaikan hukum Taurat. Matius pasal yang ke-5 pada ayat yang ke-19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Garis bawahi, siapa yang meniadakan hukum Taurat. Itu artinya Yesus memang tidak meniadakan hukum Taurat ketika di masa pelayanannya. Makanya ketika di Matius pasal yang ke-23 itu Yesus berbicara perpuluhan engkau berikan, yang lain juga engkau berikan. Itu karena Yesus belum menggenapi hukum Taurat. Ayat perbandingan lain. Matius pasal 19 pada ayat yang ke-16 dan 17 mengenai anak muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, ini anak muda yang kaya bertanya kepada Yesus. Lalu Yesus jawab apa? Dia mengarahkan ke hukum Taurat. Karena memang Yesus tidak menyediakan hukum Taurat. Ayat yang ke-17, jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk dalam hidup," dikatakan apa? "Turutilah segala perintah Allah." Apa itu perintah Allah? Hukum Taurat. Nah, jadi memang Yesus tidak menyediakan hukum Taurat. Makanya di Matius pasal yang ke-23 pada ayat yang ke-23 situ seakan-akan gereja menafsirkan ayat itu masih relevan di zaman sekarang. Ketika Yesus menggenapi hukum Taurat, dia katakan begini, sudah selesai. Yohanes pasal 19 pada ayat yang ke-30. Nah, kalau sudah selesai, apakah masih relevan hukum Taurat? Kan sudah tidak. Berarti Matius pasal yang ke-23 itu batal. Oke, karena sudah digenapi oleh Yesus di atas kayu salib. Lalu pertanyaannya berkaitan dengan tadi, saya membenarkan perpuluhan itu bisa diberikan tapi bukan secara teologis di hukum Taurat. Nah, apakah jemaat tidak memberikan perpuluhan? Bukankah gereja membutuhkan tentang dana-dana dan sebagainya? Ya betul, gereja membutuhkan dana untuk jemaat memberikan topangan kepada gereja supaya gereja itu pelayanan tetap berjalan. Para pengerja membutuhkan dana, para pendeta dan sebagainya membutuhkan dana. Untuk itu jemaat harus memberikan, tapi bukan namanya perpuluhan. Seharusnya kalau memang dipakai istilah perpuluhan, saya setuju. Oke, kita memberikan perpuluhan kepada gereja, tapi konteksnya bukan perpuluhan tentang zaman Taurat. Perpuluhan ini sebagai topangan karena Alkitab juga memberikan informasi bahwa orang yang hidup dari Injil akan hidup dari Injil. Kita baca ya, dalam 1 Korintus 9 pada ayat yang ke-13 dan 14. Ayat yang 13, 1 Korintus 9 ayat 13. Dia berkata begini, "Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapatkan bagian mereka di mezbah itu." Nah, ayat 14, "Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu." Jadi memang kalau dikatakan perpuluhan, ya iya, tapi bukan perpuluhan di zaman Taurat. Kalau perpuluhan di masa gereja kini bisa saja dinamakan perpuluhan, tapi konsep berpikir kita
bukan lagi perpuluhan tentang perjanjian lama. Itu salah. Nah, kita baca ya kata-kata Yesus. Nah, Tuhan telah menetapkan tadi. Tuhan telah menetapkan dalam 1 Korintus. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Apakah ini Tuhan menetapkan ini mengacu kepada Taurat, kepada perpuluhan Taurat? No, tidak. Kita baca Lukas pasal 10 pada ayat yang ke-7 berkata begini, tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Nah, berarti ini Yesus menetapkan, ini cerita tentang bagaimana Yesus mengutus murid-murid untuk memberitakan firman. Dan Yesus berkata, seorang pekerja patut mendapat upah. Jadi di 1 Korintus pasal yang ke-9, Tuhan telah menetapkan ini adalah mengarah kepada perkataan Yesus ketika Yesus mengutus ke-12 murid untuk memberitakan Injil. Mari kita baca 1 Timotius 5 pada ayat yang ke-17 dan 18 lagi. Penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau merangus mulut lembu yang sedang menarik. Dan lagi, seorang pekerja patut mendapat upah. Lagi-lagi mengarah kepada Lukas pasal yang ke-10. Jadi gereja, penatua, hamba Tuhan, pengerja, pemusik, dan diaken apapun yang bekerja di ladang Tuhan, itu mereka patut mendapat PK, patut mendapat berkat. Jemaat wajib memberikan. Nah, pemberian ini seharusnya lebih dari perpuluhan. Lebih dari perpuluhan. Tapi kalau Pastor Nita mengatakan perpuluhan itu dalam perjanjian lama itu masih relevan di perjanjian baru berkaitan dengan Matius pasal yang ke-23, ini salah. Sangat salah, secara teologisnya salah. Karena saat itu Yesus berbicara perpuluhan karena memang Yesus belum menggenapi hukum Taurat. Makanya Yesus masih berbicara hukum Taurat pada saat itu. Tadi saya sudah singgung ada beberapa ayat. Matius pasal yang ke-5 pada ayat yang ke-19. Matius pasal 19 pada ayat 16 dan 17. Itu Yesus masih mengajarkan hukum Taurat karena Yesus satu iota pun tidak bisa ditiadakan sebelum digenapi semua. Jadi hukum Taurat masih berlaku ketika Yesus dalam pelayanan, termasuk perpuluhan. Apakah ketika bangkit Yesus dari kuburan dia mengajarkan perpuluhan? Tidak. Nah, tetapi yang saya katakan tadi, di zaman sekarang perpuluhan sudah tidak ada. Tetapi kalau kita masih pakai istilah perpuluhan tidak ada masalah. Tapi perpuluhan itu mengacu kepada gereja, di mana gereja membutuhkan dana-dana dari jemaat untuk pengembangan. Hamba Tuhan membutuhkan. Tadi ayat saya sudah cantumkan dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang 13 dan 14. Dan juga 1 Timotius 5 pada ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Di mana gereja membutuhkan topangan, hamba-hamba Tuhan membutuhkan topangan. Dan jemaat yang sudah dilayani oleh hamba Tuhan harus memikirkan tentang berkat itu. Itu sudah tertulis, seorang pekerja patut mendapat upah. Tetapi untuk perpuluhan di zaman perjanjian lama tidak relevan lagi di zaman sekarang. Untuk itu video yang singkat ini bisa memberkati kita semua. Semoga bermanfaat dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.